Warga Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali, dihebohkan penemuan sesosok jasad laki-laki yang mengambang di aliran Sungai Tukat Bubuh, Desa Negari. Korban diduga kuat merupakan korban pembunuhan dan perampokan lantaran kalung emas seberat 70 gram yang biasa dikenakan korban ikut raib. Penemuan pria tewas yang mengambang di aliran Sungai Tukat Bubuh, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, berawal dari kecurigaan keluarga setelah korban menghilang dan tidak kembali hingga malam hari. Korban yang diketahui bernama Nyoman Cite 50 tahun, hilang usai berpamitan dengan keluarga untuk mandi ke sungai. Menindaklanjuti laporan pihak keluarga, jajaran Polres Klungkung melakukan pencarian hingga korban akhirnya ditemukan tanpa busana, mengambang di dekat pohon bambu di aliran Sungai Tukat Bubuh. Dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan semakin menguat dari luka yang ditemukan pada tubuh korban. Hingga kini kepastian mengenai hal tersebut masih menunggu hasil autopsi jenazah yang dilakukan di RSUP Prof. Ngurah, Kota Denpasar, Bali. Dapat kami jelaskan terkait penemuan jenazah di sebuah sungai di Desa Negari bahwa benar telah ditemukan sesosok jenazah berjenis kelamin laki-laki di sebuah sungai di wilayah Desa Negari di Kecamatan Banjarangkan. Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, tidak menggunakan busana. Kemudian ada beberapa luka di tubuh korban. Untuk selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Klungkung untuk dapat dilakukan pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan otopsi untuk mengetahui secara jelas sebab dari meninggalnya korban. Terima kasih. Polres Klungkung mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat keluar malam, apalagi dengan membawa perhiasan emas berupa kalung, gelang, ataupun barang mewah lainnya yang mengundang reaksi dan perhatian orang untuk berbuat kriminal. Laporan Bona Jaya, Klungkung, Garuda TV. Stop filming me right now. No, I said no. What? Don't you? Ow! You're doing it again. Diduga dalam pengaruh minuman beralkohol, seorang warga negara asing asal Australia mengamuk di sebuah hotel di kawasan Jalan Akula, Kuta, Badung, Bali. Warga negara asing itu kemudian membuat kegaduhan dengan berteriak-teriak tanpa alasan jelas, serta mondar-mandir di area lobi hotel yang mengganggu kenyamanan pengunjung yang berada di lokasi. Stop filming me right now. No, I said no. What? Don't you? Ow! You're doing it again. Stop. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang gede. Ciri mau lagi. Suasana tenang di salah satu hotel di kawasan wisata Legian, Kuta, Badung, Bali mendadak ricuh. Seorang wisatawan asal Australia berinisial ALB, 55 tahun, yang diduga dalam pengaruh alkohol tiba-tiba mengamuk di dalam hotel. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Kuta langsung mendatangi lokasi. Didapati seorang ALB mengamuk dan berteriak-teriak di lobi hotel hingga mengganggu kenyamanan pengunjung hotel. Aparat Polsek Kuta bersama petugas keamanan hotel pun mengamankan wanita setengah baya tersebut. Peristiwa tersebut bahkan viral setelah videonya beredar luas di media sosial. Seorang warga negara Australia yang mana di sana warga negara Australia itu seorang perempuan
yang berinisial ALB ya, itu mengamuk-ngamuk di Casa Dasa Legian Hotel, Jalan Nakula nomor 10, Legian Senyak, Kecamatan Kota Badung. Saat di TKP kita berhasil mengamankan warga negara asing tersebut beserta dengan security yang ada di hotel tersebut, yang dimana pada saat diamankan dari keterangan security di tempat mengatakan bahwa oknum tersebut atau tamu tersebut dalam kondisi mabuk ya. Dari kesaksian warga yang diterima petugas, wanita paruh baya tersebut sempat meminum minuman keras di salah satu tempat hiburan malam. Pasca diamankan, ALB dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Satres Narkoba Polres Jemberana Bali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dengan menangkap seorang pria berinisial KS di kediamannya di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Jemberana, Bali. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran tembakau sintetis di wilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, Satres Narkoba Polres Jemberana Bali menggeledah rumah tersangka dengan disaksikan aparat desa setempat. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan barang bukti berupa 142 gram neto, tembakau sintetis dalam berbagai kemasan, 2 timbangan digital, alat pengemasan, alkohol, plastik klip, telepon genggam, sepeda motor metik, serta uang tunai sebesar 225 juta rupiah yang diduga hasil transaksi. Tersangka mengaku memperoleh bahan narkotika tersebut dari media sosial dan berencana mengedarkannya kembali secara daring melalui akun Instagram miliknya.
Satres Narkoba Polres Jembrana Bali juga berhasil mengungkap pengiriman paket berisi sabu yang disimpan di dalam laci dashboard mobil travel saat dilakukan pemeriksaan rutin di Pos 2 Pelabuhan Gilimanuk. Hasil penyelidikan mengarah ke Denpasar dan berhasil mengamankan tersangka berinisial RS. Narkotika tersebut berasal dari Banyuwangi dan akan diedarkan di wilayah Bali. Yang selektif prioritas dari pemeriksaan yang dilakukan, kita mencurigai ditemukan ada paket tersebut. Pengakuan dari sopir ini mendapatkan pesanan, jadi dia mendapatkan titipan dari yang kita amankan di Denpasar. Ini mobil travel bukan? Sementara mengangkut orang. Ya. Mengangkut orang. Dugaan travel gitu. Siap, betul. Atas kedua kasus tersebut, para tersangka dijerat pasal tindak pidana narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Polres Jembrana juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan dugaan peredaran narkoba. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Cara unik dilakukan Koramil 161904 Kediri, Kodim 1619 Tabanan untuk menyatukan semangat kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Salah satunya melalui nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 bersama ratusan warga di Balai Banjar Adat Kelakah Kaje, Desa Buit, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kemeriahan tersaji pada nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan Koramil 161904 Kediri, Kodim 1619 Tabanan, di Balai Banjar Adat Kelakah Kaje, Desa Buit, Kecamatan Kediri, Tabanan. Ratusan warga mulai dari anak-anak, pemuda, aparat desa, TNI hingga Polri berbaur menikmati pertandingan dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Dan Ramil 161904 Kediri, Kapten Infanteri Anak Agung Putrawan mengatakan nonton bareng Piala Dunia ini bertujuan membangun kedekatan emosional dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Hari ini yang melaksanakan nobar yaitu dari Koramil Kediri beserta dengan perangkat desa, prabekal, kalian adat, kalian desa dan pemuda-pemudi desa Buit, Banjar, Kelakah Kaje untuk bersama dengan masyarakat ini lewat kegiatan yang disukai warga ini seperti nobar, Koramil bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ini cara membangun kedekatan emosional dan kepercayaan warga kepada aparat. Perbekal Desa Buit, Imade Suwartike mengapresiasi gelaran nonton bareng ini. Kegiatan semacam ini diharapkan menjadi sarana meningkatkan kebersamaan sekaligus memperkuat persatuan, kerukunan, serta semangat partisipasi dan gotong royong masyarakat. Untuk kegiatan pada malam hari ini, antusias masyarakat Buit, khususnya Banjar Kelakah Kaje, sangat luar biasa karena ini kan permainan rakyat. Sudah pastinya masyarakat dari kalangan paling bawah sampai paling atas semua antusias menonton bareng bersama Bapak dan Ramil. Sebenarnya kami udah 3 atau 2 hari yang lalu untuk acara nonton bareng seperti ini, dan itu pun cukup mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat kami. Dan harapan kami di Pebanjar, Rem Banjar Kelakah Kaje, khususnya Desa Buit, harapan ke depan tentunya lebih sering diadakan acara-acara seperti ini untuk menambah sportivitas dan semangat para generasi muda tentunya. Acara nonton bareng ini pun juga lumayan ramai, pemuda-pemudinya datang untuk menonton sini. Untuk kedepannya sih saya berharap sih pemudanya lebih banyak lagi yang bisa datang. Mungkin nanti ke semifinal ya? Ya, semifinalnya biar lebih ramai ya. Dengan jumlah penduduk sekitar 2.100 jiwa yang tersebar di 7 banjar adat dan 4 banjar dinas, kegiatan ini diharapkan mempererat hubungan masyarakat dengan TNI. Laporan Tim Liputan Tabanan, Garuda TV.
Di balik dunia yang bergejolak, Alhamdulillah, makan nasi goreng ya. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Oke, mau kemana? Helm. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak melindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Pulau Dewata Bali memiliki beragam tradisi unik, kaya, filosofis yang hingga kini terus dilestarikan dan menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat setempat. Salah satunya tradisi sakral Megeret Pandan atau yang lebih dikenal dengan Perang Pandan di Desa Adat Tenganan Dauh Tukat, Kecamatan Manggis, Karangasem. Pada tradisi ini, para laki-laki saling menyerang menggunakan daun pandan berduri sebagai senjata dan perisai anyaman rotan untuk pertahanan. Geret Pandan merupakan ritual sakral masyarakat Desa Adat Tenganan Dauh Tukat, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali, sebagai simbol penghormatan kepada Dewa Indra. Selain menjadi tradisi adat, menurut adat setempat, ritual ini juga bermakna simbol keberanian, kebersamaan, dan proses pendewasaan. Dalam pelaksanaannya, dua peserta bertarung menggunakan daun pandan berduri yang digoreskan ke punggung lawan hingga menimbulkan luka. Meski berlangsung penuh semangat dan emosi, ritual ini tidak dilandasi rasa permusuhan. Semangat persaudaraan tetap menjadi nilai utama yang diwariskan para leluhur. Tradisi unik ini juga diikuti Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Mulyawan Arya atau De Gajah, yang turut ngayah dengan mengikuti tradisi Megeret Pandan. De Gajah turun langsung ke arena untuk ngayah bersama peserta lainnya. Meski harus luka terkena gesekan torehan duri daun pandan dari lawannya, Made Mulyawan Arya atau De Gajah mengaku keikutsertaannya merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya Bali. Menurut De Gajah, tradisi tidak cukup hanya diketahui melalui cerita, namun masyarakat harus diajak aktif mewarisi budaya leluhur agar tetap lestari dan menjadi kebanggaan sepanjang masa. Saya sudah 6 kali ya ikut di sini, 6 kali. Jadi sebagai masyarakat Bali, saya bangga dan saya bersyukur bisa ikut melestarikan budaya dan adat istiadat Bali ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya,
Jadi dari sini kita bisa mempromosikan Bali itu seperti apa. Ya minimal di nasional atau di internasional. Ya kebetulan kita suka traveling, jadi kita bisa membahasakan bahwa Bali itu bagaimana, Tenganan itu bagaimana. Dan kalau kita hanya tahu dari cerita berapa, jadi kita harus turun langsung di mana, bagaimana, dan kita ceritakan dan pengalaman kita. Nggak takut luka nanti? Tadi. Apa? Nggak takut luka? Kita laki-laki takut luka, bukan laki-laki namanya. Menurut Pak Ade, apa yang paling menarik untuk tradisi ini untuk diikuti? Di sini yang paling menarik adalah persatuannya, kebersamaannya. Walaupun mereka Geret Pandan ada aura emosinya, tapi dalam hati emosi, tapi kepalanya tetap dingin. Jadi selesai Geret Pandan tetap bersaudara. Ya itu mempersatukan. Jadi itu hikmah yang saya dapat. De Gajah mengaku hal yang paling berkesan dari Megeret Pandan bukanlah pertarungannya, melainkan semangat persatuan dan persaudaraan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Tenganan Dau Tukar. Ketua DPD Partai Gerindra Bali tersebut mengaku bangga dapat terlibat langsung dalam pelestarian adat dan budaya Bali, karena pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama. Kelian Desa Adat Tenganan Dau Tukar Iwayan Tisna mengaku sangat mengapresiasi keterlibatan De Gajah dalam tradisi Megeret Pandan. Dukungan tersebut dinilai menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi leluhur setempat. Dia sangat tertarik sekali dengan adat tradisi budaya ini. De Gajah ini sebenarnya luar biasa. Dia turun langsung bersama timnya untuk menyaksikan langsung. Bahkan dia Pak De Gajah ikut ngayah aturang ngayah dengan Megeret. Nanti kita bisa lihat Pak De Gajah sebenarnya sudah 5 kali Pak De Gajah menghadiri upacara ini setiap tahun. Pak De Gajah itu luar biasa. Beliau itu ya bermasyarakat, dia bergaul, tidak memandang raga, memandang apa, tetapi luar biasa. Tradisi Megeret Pandan atau Perang Pandan digelar turun-temurun setiap setahun sekali, tepatnya saat upacara Usa Besambah sasi kelima menurut kalender Desa Adat Tenganan Dau Tukar. Usa Besambah dilaksanakan 2 kali, yaitu 3 Juli dan 12 Juli 2026. Hanya saja pada 12 Juli 2026 mendatang, upacara Usa Besambah diselenggarakan tanpa Perang Pandan, namun mementaskan tari mabuang atau metemude. Laporan Ayu Karangasem, Garuda TV. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan.